Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, di malam kali ini kita akan bersama-sama hadirin membedah surat Al-Lail. Seperti biasa kita tilawah terlebih dahulu bersama-sama. Ini ada 21 ayat, insyaallah. Sebentar lagi. Ini biasa Pak, macet kalau masuk ke Microsoft Word. Masya Allah, kita harus set dulu sebentar kali ini biar ada gambaran. Ini kalau masuk ke Microsoft Word suka macet, harus bentuknya PDF biar agak berat. Baik, kita baca bersama-sama di tafsir surat Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Baik, alhamdulillah. Hadirin ikhwafillah rahimani wabarakatuh. Barusan kita membaca surat Al-Lail, ini ayat pertama sampai ayat ke-21 tadi. Al-Lail itu kata para ulama itu hadirin turun menjelaskan sifat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para ulama sepakat, para ahli tafsir, bahwa surat Al-Lail itu gambaran dari kesolihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti kita baca riwayatnya tentang kesolihan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ayat pertama sampai ayat ketiga Allah bersumpah dengan tiga hal. Pertama, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam, idza yaghsha, apabila telah menutupi, maksudnya menutupi cahaya. Bapak Ibu semua, hari ini hadirin kita merasakan malam itu diantara kenikmatan yang mesti kita syukuri hadirin. Karena secanggih apapun teknologi hari ini, gak akan ada Pak yang bisa mengatur siang dan malam itu datang kapan. Itu diantara nikmat Allah. Makanya kalau dalam ayat lain, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapat kalian andaikan Allah jadikan hari itu siang terus-menerus, tidak akan ada malam seperti ini. Orang hanya ketemu siang saja terang terus. Mungkin kayaknya orang terus bekerja tadi, gak akan ada istirahat. Nah, ini yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu malam. Yang kedua, Allah bersumpah dengan waktu siang. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila terang benderang. Tajalla, termasuk besok cahaya matahari datang
kita merasakan cahaya itu datang, itu nikmat yang harus kita syukuri. Dalam ayat lain Allah berfirman lagi, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Muhammad, katakanlah bagaimana pendapat kalian andaikan Allah jadikan malam terus Pak, gak ada siang tadi. Kira-kira Bapak Ibu semua berapa watt yang harus dihabiskan? Jangankan seperti sekarang ya, jangankan malam terus menerus, siang malam berganti saja kan. Ini jadi problem hari negara itu. Berapa energi yang keluar karena lampu yang setiap hari dinyalakan oleh manusia, besar sekali. Makanya nikmat cahaya siang itu besar sekali. Kemudian yang ketiga, Allah bersumpah dengan وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Hadirin Bapak Ibu semua, pernah hadirin kita merenung tidak? Dari tetes air hadirin, kemudian Allah ciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Dari air mani itu Allah ciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Dan itu semuanya atas kehendak Allah. Berapa orang ingin lahir anaknya laki-laki, yang terlahir perempuan. Berapa orang yang anaknya ingin perempuan, yang terlahir laki-laki. Sanasudin sampai 6 anak laki-laki semua. Ini saya dulu pun anak kedua inginnya perempuan, laki-laki. Anak ketiga ingin perempuan, laki-laki. Coba lagi anak keempat, baru alhamdulillah perempuan. Kayaknya kalau anak laki-laki lagi, coba lagi. Allah yang menentukan laki-laki dan perempuan ini. Nah, ini maknanya. Kalau kata Syekh Tontowi, saya rujuk semua tafsirnya dari Syekh Tontowi, tafsir Al-Wasit. Ini mohon maaf saya belum sempat menerjemahkannya. Kata beliau, wa haqqal lail idza yaghsha an-nahar fayasturu diya'ahu wa haqqan nahar idza tajalla wa asfara wa azala al-lail wa dhalama. Sudah haknya malam itu gelap, hadir, menutupi cahaya matahari. Kemudian siangnya terang benderang menyinari, menghilangkan malamnya. Wa haqqal khaliqul azim al-qadir, dan haknya dari sang pencipta yang maha agung yang mampu untuk mewujudkan laki-laki dan perempuan. Ini seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau Allah bersumpah, itu pasti ada isi sumpahnya. Nah, alat sumpahnya pertama tadi malam, yang kedua siang, yang ketiga dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Apa isi sumpahnya? Di ayat keempat tadi, inna sa'yakum lasyatta, sungguh sa'yakum, usaha kalian semua. Sa'i itu kata para ulama maknanya amal. Amal-amal kita itu lasyatta, benar-benar beraneka ragam. Apa maksudnya ini? Kenapa Allah bersumpah dengan siang, malam, laki-laki dan perempuan? Seperti halnya hadirin, keadaan alam hadirin, bumi ini ada siang, ada malam, laki-laki pun ada laki-laki, ada perempuan. Begitu pula amal-amal kita, ada yang sholih, ada yang tidak sholih. Setiap amal itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Ada taat, ada maksiat, ada kebaikan, ada keburukan. Setiap amal itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan as-sa'yu, yang dimaksud dengan as-sa'yu dalam ayat ini itu adalah al-amal, amal. Fasa'a fi fakaki nafsi wa sa'a fi atbiha, maka setiap orang itu akan berusaha menghabiskan waktunya, tenaganya. Orang itu kan berbeda-beda. Ada orang yang habis waktunya, tenaganya, hartanya dalam kebaikan. Tapi ada juga orang yang dia habis waktunya, tenaganya, hartanya habis semua untuk dalam apa? Dalam maksiat. Makanya nih kata Nabi, an-nasu ghadiyani famubta'in nafsa famu'tiquha wa ba'i'un nafsa famubiquha.
Orang itu ada dua kelompok. Ada orang yang menjual dirinya, kemudian dia membebaskan dirinya, maksudnya membebaskan dari api neraka. Bapak Ibu semua bahagia sekali kita yang dari terbangun pagi itu diisi dengan kebaikan. Bangun pagi dengan zikir, sholat berjamaah, bekerja dengan baik, kita jauhi dosa dan maksiat, isi satu hari itu dengan sholat 5 waktu hadirin, maka kita sedang membebaskan diri kita dari panasnya api neraka. Tapi tidak sedikit ada orang dari bangun pagi dia tidak mau bersujud, beraktivitas, berbisnis dengan curang. Mungkin dia menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, hadirin, ya, menipu orang lain, bermaksiat, hasil uang digunakan untuk maksiat, berjudi. Fabari'un nafsah, ada orang yang menghabiskan waktunya, jiwanya, famubikuha, kemudian dia membinasakan dirinya sendiri. Nah, ini isi sumpah dari Allah bahwa sebagaimana adanya malam dan siang laki-laki dan perempuan, seperti itu pula amal-amal kita. Ada orang yang membahagiakan dirinya, ada yang mencelakakan dirinya. Nah, makanya kemudian di ayat yang kelima dan sampai ketujuh tadi Allah sampaikan siapa orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ini 3 ciri orang yang dia akan selamat, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, Allah sampaikan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, siapa saja yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dia kemudian bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia, ini kalau saya ingin terjemahkan curang Pak, dan bersedekah kepada Ustaz Husna. Salah itu sesat terjemahan kayak gitu. Membenarkan al-husna. Apa makna husna itu? Kata para ulama, pertama, husna itu artinya itu yang terbaik. Jadi husna itu secara terjemah bahasa itu artinya yang terbaik. Apa yang dimaksud yang terbaik itu? Pertama, bisa bermakna agama, membenarkan agama ini, maksudnya Islam. Dia beriman dengan benar, mengamalkan dengan benar, itu maksud wasodaqah bil husna. Atau husna itu maknanya al-jannah, surga. Dia beriman membenarkan tentang surga. Ini makanya nama husna itu bagus banget Pak. Bagus banget itu. Ya, artinya surga itu, husna itu artinya surga. Dulu saya belum paham, belum baca tafsir Pak. Kenapa sih bapak saya itu ngasih nama saya Husna? Karena kan biasanya nama Husna itu perempuan kan. Saya berapa kali sama staf kantor kalau ngurus berkas ke bagian kepesantrenan, bagian akademik, bagian administrasi, saya minta surat untuk wisuda yudisium, pasti jadi balas saya Husna Nisa Bahori, saya sebutkan siap Ustazah. Siap Ustazah. Tiap bagian manggilnya ke saya Ustazah terus saja. Karena disangkanya perempuan, biasanya nama saya itu perempuan. Nah, tapi ketika saya baca tafsir, bersyukur sekali. Ini bapak saya ngasih nama saya Ustaz, karena namanya mulia sekali. Meskipun tadi konotasinya nama perempuan. Wasaddaqa bil husna. Nah, fasanuyassiru lil yusra. Kami akan memudahkan baginya jalan kemudahan. Ini kata Syekh Tontowi, siapa saja yang dia menermakkan hartanya dalam berbagai kebaikan, mungkin dia membebaskan hamba sahaya, menolong orang yang membutuhkannya. Hadirin, kita dermakan, sisihkan harta-harta kita untuk kebaikan. Hadirin, kemudian bertakwa dan membenarkan surga. Fasanuyassiru lil yusra. Apa makna fasanuyassiru lil yusra itu? Fasanuhayyi'uhu lil khaslati allati tusiru ilal yusri wa rahah wa salahil bab. Kami akan antarkan Pak, urusannya beres, bahagia, tenang. Pertama tadi, kalau kita ingin urusan kita beres, rajin sedekah, rajin menginfakkan harta, senang memberi kepada orang lain, pasti urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kemudian wattaqwa, bertakwa, jangan sedikit pun berani berbuat dosa bermaksiat, karena bisa jadi kita punya masalah, mungkin keluarga, mungkin urusan pekerjaan, hadirin,
hal kesulitan, kegundahan, kesedihan, itu bisa jadi balasan karena dosa. Yang ketiga, sedekah. Tadi bil husna, kuatkan keimanan kepada akhirat, kepada surga kita. Makanya 3 ini, Bapak Ibu semua, ini sifat orang soleh itu 3 dalam surat Al-Ain. Dia orangnya dermawan, senang memberi. Hadirin, ini makanya dan ini masjid ini, hadirin Bapak Ibu semua, harus menjadi wasilah kedermawanan kita. Saya bahagia sekali, senang sekali Bapak-bapak, Ibu semua yang datang subuh memasukkan ke kenceleng setiap hari. Yang setiap malaikat itu kan setiap pagi itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Setiap pagi itu malaikat akan berdoa, ya Allah, berikan kepada siapa saja di pagi hari ini yang dia bersedekah, berinfak, ganti yang lebih baik, yang lebih mulia. Tapi ya Allah, siapa saja yang menahan hartanya di pagi harinya, dia tidak mau berinfak, bersedekah, pelit kepada istrinya, tidak mau berbagi kepada saudaranya, talafan, binasakan hartanya. Itu doa dari para malaikat di setiap pagi. Makanya ini bagi kita hadirin masjid ini, adanya pesantren harus jadi wasilah kedermawanan kita untuk menguji kesolehan kita. Kemarin saya alhamdulillah hadirin didatangi staf Basnas Kota Cimahi. Basnas Kota Cimahi siap mensupport penuh untuk mendirikan unit pengelolaan zakat. Bahkan Basnas mengatakan nanti dari uang yang terhimpun dari jamaah, dari masyarakat, dari siapapun, kita yang mendapatkan dan sepenuhnya kita yang mengurus. Yang mengaudit biarkan Basnas Kota Cimahi. Jadi Basnas Kota Cimahi nanti yang berurusan dengan pemerintah, tapi yang penting gimana caranya unit pengelolaan zakat itu bisa berjalan dengan baik. Hadirin Bapak Ibu semua, ini pesantren ke depan potensinya besar sekali untuk menguji kesolehan kita. Alhamdulillah dari 11 siswa nanti yang hadir yang sekolah di sekolah kita itu 5 siswa itu anak guru ngaji yang kita bantu support beasiswa. Gimana caranya mereka selama 6 tahun itu mereka ringan, kalau bisa hadir kita nih Allah mudahkan nanti bisa gratis sekolahnya, dan itu melalui wasilah-wasilah zakat, infak, sedekah, wakaf dari harta yang kita sisihkan. Bahagia sekali nanti terlahir anak-anak yang soleh, mereka menghafal Quran di sini, jadi wasilah itu termasuk jadi wasilah mungkin kesejahteraan asatidnya, Pak. Ini kan tugas kita, Ustaz Syahrinal baru menikahkan, Pak. Ini tugas kita harus disejahterakan. Ini tugas kita, gimana cara Ustaz Syahrinal di sini dia tenang mengajar, hadirin. Kemudian pokoknya tugas kita Ustaz Syahrinal di sini sejahtera. Pokoknya gimana caranya mendidik anak-anak supaya nanti lahir menjadi generasi-generasi yang soleh. Kedua, takut kepada Allah. Yang kedua. Yang ketiga, beriman kepada akhirat. Nah, ini 3 ini. Kemudian di ayat ke-8 sampai 10 sebaliknya. Ini ciri 3 tanda sifat yang orang akan celaka nanti di hari akhirat. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang kikir, bakhil, dia tahan hartanya dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Istighna kata para ulama, orang yang sombong, angkuh, sudah sombong, pelit lagi hadirin. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan tentang kehidupan akhirat, tidak beriman kepada surga, diisi dengan kekufuran. Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan berikan jalan untuknya, jalan yang berat, jalan yang sulit. Maksudnya adalah siksa yang keras nanti di hari kiamat. Siapa saja yang bakhil, kikir, sombong, hadirin, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, kata Nabi. Siapa saja yang mempunyai kesombongan meskipun setitik debu, kata Nabi SAW,
itu tidak pantas untuk masuk surga, tidak layak untuk masuk surga. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kehidupan akhirat. Maka ini 3 tanda sifat orang celaka. Pertama kikir, yang kedua sombong, dia angkuh, senang menghina orang lain, merendahkan orang lain. Ketiga, tidak beriman kepada akhirat. Ini sebaliknya. Ini biasa hadirin metode Al-Quran itu. Allah menceritakan tentang siapa sifat penghuni surga tadi, Pak. 3 tadi. Dia dermawan, ya, hadirin. Wa amma man a'ta wattaqa, dia bertakwa, bersih dari dosa, kemudian kuat imannya ke akhirat. Nah, sebaliknya, ini 3 sifat yang orang yang akan celaka: kikir, sombong, tidak beriman kepada hari akhirat. Nah, kalau di dalam hadis yang Bukhari, ini jadi dalil hadirin, Bapak Ibu semua, bahwa surga dan neraka itu ada andil usaha kita. Nah, memang sepenuhnya kita ini diatur oleh Allah, Pak. Tapi Allah pun memberi kuasa kepada kita untuk menentukan jalan kehidupan kita sendiri. Nah, ayat ini dijadikan dalil dalam memahami takdir Allah. Orang kan mungkin punya anggapan dari kan Allah itu berkuasa untuk menentukan takdir seorang hamba. Berarti seorang hamba itu kalau Allah takdirkan masuk neraka, sesoleh apapun bisa masuk neraka. Ada orang mungkin punya anggapan seperti itu. Atau kalau Allah mentakdirkan seorang masuk surga, seburuk apapun amalnya, ya bisa jadi dia takdirnya di surga. Nah, hadis ini hadir. Nabi satu waktu menyampaikan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah." Setiap dari kita itu, kata Nabi, itu sudah ditetapkan takdirnya, bagian surganya, wa maq'aduhu minan nar, dan bagian nerakanya. Jadi kita itu punya bagian di surga, punya bagian di neraka. Kalau bahasa sederhananya begini, kita punya kafling di surga, tapi kita pun punya kafling di neraka. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala natakil?" Wahai Rasul, kalau begitu sudah aja kita bergantung saja dengan takdir itu. Maksudnya, kalau dari sejak dulu Allah takdirkan kita masuk surga, ya pasti kita masuk surga. Ya udah, gak usah beramal soleh, nanti pun kita masih masuk surga. Kalau ternyata takdir kita di dalam neraka, ya udah saja, ya pasti seorang nanti pun makan takdirnya masuk neraka. Nah, kata Nabi seperti ini, "I'malu, beramallah kalian, fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu." Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan, maksudnya sesuai dengan usahanya. Jadi gini, kalau kata para ulama itu, kita punya kafling di neraka, kita punya kafling di surga. Seorang diberikan kuasa oleh Allah untuk memilih jalan. Kalau dia memilih jalan ketakwaan, dia dermawan, menjadi orang yang baik, beriman kepada hari akhirat, maka kafling di nerakanya semakin mengecil, mengecil sampai menghilang, akhirnya mendekatkan dirinya ke dalam surga. Nah, itu maksudnya. Kalau dia ternyata diberikan 2 jalan itu, dia lebih memilih jalan kekikiran, kufur, maksiat, dosa, meninggalkan ibadah, maka kafling di surganya semakin mengecil, menghilang, maka yang ada semakin besar kafling di dalam nerakanya. Nah, bagiannya. Nah, itu maksudnya, bahwa setiap orang itu dimudahkan sesuai dengan impiannya. Kemudian hadirin ikhwati rahimakumullah, di ayat 11 sampai ke 13 Allah sampaikan, "Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda." Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Taradda itu dalam bahasa Arab sesuatu yang terjatuh dari atas ke bawah, Pak. Itu bahasa yang dipinjam oleh Al-Quran. Maksudnya, ketika seorang hamba dia sudah terjatuh ke alam kubur, sebanyak apapun hartanya, kalau diisi hanya dengan kekufuran, maksiat, hartanya digunakan untuk poya-poya hiburan saja semata, tidak akan sedikit pun bermanfaat harta yang banyak itu. Nah, tapi tentu sebaliknya,
ketika dia jatuh ke alam kubur, tapi hartanya digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dia berwakaf, dia bersedekah, dia tunaikan zakatnya dengan baik, dia dermakan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, justru dialah orang yang berbahagia. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sungguh kamilah yang berhak untuk memberi petunjuk, kata Allah. Sungguh milik kamilah akhirat dan dunia itu. Ini kata Syaitan Tawil. Itu maksudnya. Inna alaina bimuqtada hikmatina wa rahmatina bi'ibadina an nubayyina lahum tariqal haq wa tariqal batil. Karena hidayah itu adalah sepenuhnya milik Allah, hadirin. Kami menjelaskan kepada hamba-hamba kami karena rahmat Allah, ini jalan kebenaran, ini jalan batil. Allah itu dalam Al-Quran sudah jelaskan kepada kita peta perjalanan hidup kita itu akan seperti apa, sudah dijelaskan. Bahkan sebelum kita lahir, bahkan ketika kita lahir, bahkan ketika kita hidup, bahkan nanti setelah matinya Allah jelaskan peta kehidupan kita itu akan seperti apa. Perjalanan kita mulai dari alam rahim, alam dunia, alam barzah, di padang mahsyar, nanti melewati sirat, surga dan nerakanya, Allah sudah jelaskan. Faman syaa ba'da dzalika falyu'min. Siapa yang menghendaki kebaikan-kebaikan itu, maka berimanlah, fayanalus tsawab, maka dia akan memperoleh balasan dari keimanan itu. Wa man syaa ba'da dzalika, tapi siapa yang menghendaki jalan kekufuran, falyakfur, silakan kufur. Allah sudah berikan jalannya. Fayahillu bihil iqab, maka pantas sekali Allah berikan siksa siapa saja yang menempuh jalan kekufuran. Nah, hadirin ikhwatiman, kemudian ayat ke-14 sampai ke-16 Allah peringatkan hadirin, nanti siapa saja yang akan mengisi api neraka. Fa'andartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Aku memperingatkan diri kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak masuk ke dalam neraka itu kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Allah akan menyalakan nanti api neraka bagi orang-orang yang tadi mendustakan kebenaran, berpaling dari jalan Allah, tidak mau taat kepada Allah. Orang yang mengisi kekufurannya, Allah akan ancam dengan api yang menyala-nyala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semua, ini ayat ke-17 sampai ke-21, Allah sebutkan siapa nanti yang akan dijauhkan dari panasnya api neraka. Wasayujannabuhal atqa, akan kami jauhkan, kata Allah, dijauhkan orang yang paling bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang mendermakan hartanya, pertama niat untuk mensucikan dirinya. Ini mah kalau kita bersedekah, niat yang ikhlas itu caranya seperti ini. Ya Allah, saya mengeluarkan harta ini dengan niat, mungkin saya punya dosa, dengan harta ini dosa saya dihapus. Nah itu cara. Ya Allah, dengan harta ini mungkin saya dibersihkan sifat kikir, bakhil saya, ya Allah, saya dihiasi dengan sifat kedermawanan. Yang kedua, niat ikhlas itu, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada satu nikmat pun yang diberikan oleh seseorang kepadanya yang harus dibalas. Maksudnya ketika kita memberi, tidak sedikit pun ada motif apapun kecuali hanya ridho Allah saja. Ketika kita memberi, tidak ada sedikit pun ingin dibalas dengan rasa terima kasih, dibalas kebaikan kita. Karena hadirin, ikhlas itu hanya pamrihnya hanya kepada Allah, tidak ada sedikit pun dari manusia. Dia tidak akan berkurang semangatnya dalam mendermakan hartanya meskipun orang lain tidak membalas kebaikannya. Dan orang tidak akan bertambah semangat hadirin infak sedekahnya sehebat apapun orang memuji dirinya, karena niatnya hanya kepada Allah. Nah,
Allah tutup kemudian illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Mereka orang-orang yang paling bertakwa itu mendermakan hartanya hanya mengharapkan wajah Allah yang paling tinggi. Maksudnya hanyalah surga, Pak. Hanya ridho Allah. Allah hadir menganggap dirinya sebagai hamba. Tidak ada motif apapun, bersih hatinya, yang dituju itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, maka dia akan ridho kelak nanti dengan balasan dari Allah dari setiap amal kebaikannya. Nah, hadirin ikhwati iman, seperti yang sudah saya sampaikan, di kata para ulama, ayat ini itu para ulama sepakat ini tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dia senang bersedekah, mendermakan hartanya. Kita masih ingat dulu saya sampaikan di perang Tabuk itu kan saya hitung itu lebih dari 1000 km para sahabat itu berjalan untuk berperang. Dulu kan belum ada pesawat kendaraan, pergi udah gersang lagi, terbayang 1000 km berjalan. Abu Bakar As-Siddiq itu mendermakan seluruh harta simpanannya untuk perang Tabuk. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin, ini keimanan yang luar biasa. Nah, ada satu kisah Abu Bakar itu terbiasa membeli budak perempuan, membeli budak hamba-hamba sahaya yang lemah orang tua. Kan mungkin hadirin, kalau orang yang dia punya ada motif, mungkin dia beli budak itu yang kuat, yang gagah untuk membantu. Dia itu beli budak perempuan yang lemah, sampai bapaknya bilang kepada Abu Bakar itu, ya bunda, ya Allah katu'tika bunda sandu apa? Engkau itu sering membebaskan orang-orang lemah, perempuan, orang tua gitu, yang misalnya gak ada manfaatnya. Kan mungkin kalau orang itu hadirin, dia membebaskan budak, dia jadi asalnya jadi budak, jadi hamba sahaya. Mungkin kalau dia punya motif, udah aja beli budak itu yang kuat, masih muda, supaya kalau dibebaskan dia punya jasa, nanti dia membantu Abu Bakar. Ini yang dibeli itu anak-anak, jadi perempuan yang lemah. Nah, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abati, wahai ayahku tersayang, innama uridu ma'inallah. Aku tidak sedikit pun mengharapkan dari apa yang aku bebaskan. Maksudnya, aku tidak mengharapkan dari budak yang dibebaskan itu balasan, kan? Aku hanya mengharapkan apa yang di sisi Allah. Kalau mau Abu Bakar dengan hartanya itu membeli budak yang kuat, mungkin yang cerdas, yang bisa membantu Abu Bakar dengan dibebaskan, mereka punya jasa. Tapi kan apa daya perempuan membalasnya apa? Orang tua sudah tua, apa balasannya untuk Abu Bakar? Gak ada. Karena memang Abu Bakar itu tidak sedikit pun mengharapkan balasan dari budak-budak yang dibebaskan. Dibeli, udah bebaskan. Beli, bebaskan. Dan seperti itu kan yang dilakukan kepada Bilal. Abu Bakar dengan hartanya yang banyak, beli Bilal, dibebaskan. Karena tidak mengharapkan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keikhlasannya Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya itu untuk malam kali ini. Ini tentang tafsir surat Al-Lail. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke surat yang lain insyaallah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Allah hadirkan keberkahan tiap huruf yang kita baca, terlebih tafsir, dan paling utama semoga Allah memudahkan agar kita bisa mengamalkan surat Al-Lail di dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum